Anda mungkin pernah mendengar ada sebuah ungkapan atau pernyataan yang berbunyi, di mana ada masalah, di situ ada peluang. Ya, satu kata yang bernama masalah itu adalah sesuatu yang erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, walaupun kita memiliki sebuah mindset, sebuah pemikiran bahwa dalam hidup ini tidak ada masalah, namun secara faktanya, masalah itu adalah sesuatu yang beriringan dengan kehidupan manusia. Karena kenapa? Coba sama-sama kita perhatikan, banyak sekali hal-hal temuan-temuan yang ada saat ini dan kita rasakan manfaatnya, itu berawal atau datangnya dari masalah. Ya. Nah, dan berbicara mengenai masalah, ini dalam konteks organisasi, seorang yang bernama Stephen J. Stowell PhD yang merupakan founder sekaligus President of Center for Management and Organization Effectiveness Incorporation itu menyampaikan ada 5 masalah yang umum terjadi di organisasi. Nah, apa saja itu? Yang pertama, komunikasi dan feedback yang buruk. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa komunikasi ini merupakan media penghubung antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, ya. Dan bahkan ada sebuah kutipan yang disampaikan oleh Paul J. Meyer bahwa yang namanya komunikasi itu adalah atau hubungan antara manusia merupakan kunci sukses dalam karir maupun dalam kehidupan pribadi. Oke. Yang kedua, selain komunikasi tadi disampaikan juga feedback yang buruk. Nah, feedback atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah umpan balik. Terkadang masih ada yang menganggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Padahal feedback itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang sifatnya netral, informasi yang dapat kita terima sehingga di waktu mendatang kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi yang pertama adalah komunikasi dan feedback yang buruk. Nah, yang kedua, beliau juga menyampaikan masalah yang paling umum terjadi di organisasi adalah tidak adanya arahan yang jelas. Nah, dan bicara mengenai arahan, itu biasanya memang datangnya dari pucuk pimpinan. Karena memang salah satu tugas dan peran pemimpin adalah memberikan arahan. Sehingga tim yang ada di bawahnya mampu menentukan bagaimana cara bergeraknya. Supaya kita bisa menuju ke apa yang memang ingin dicapai oleh organisasi. Ya. Yang berikutnya, ada yang disebut dengan kurangnya kesadaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara personal maupun dalam konteks organisasi, tentunya memang kita tidak bisa lepas dari tantangan dan masalah. Yang menjadi kendala adalah ketika sebuah organisasi maupun kita pribadi itu sudah merasa berada di titik nyaman, berada di titik aman, atau bahasa lainnya adalah sudah merasa di atas angin bahwa organisasi kami sudah besar loh, organisasi kami cukup dinamis loh, organisasi kami merupakan organisasi yang top of mind. Nah, ya boleh jadi ada hal-hal yang sebetulnya di luar sana itu akan menjadi ancaman dan tantangan. Sehingga apa? Sehingga karena merasa seperti itu, kurangnya kesadaran bahwa kita perlu nih melakukan persiapan, kita perlu nih mewaspadai adanya ancaman-ancaman yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam organisasi itu sendiri. Ya. Yang berikutnya yaitu gagal dalam mengembangkan kompetensi kunci dan perilaku. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan sumber daya manusia atau orang-orang yang ada di dalam organisasi. Karena lagi-lagi sukses atau tidaknya sebuah organisasi, baik buruknya sebuah organisasi itu memang semuanya berpulang kepada aspek manusianya, baik dalam hal kompetensi maupun dalam hal perilaku. Dua hal ini merupakan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat saling dibenturkan, ya. Ada yang menyampaikan bahwa yang paling penting kompetensi, ada juga menyampaikan yang paling penting perilaku. Nah, dua-duanya sama-sama penting, hanya tinggal yang mana duluan nih yang perlu ditingkatkan. Bukan berarti kalau yang satunya ditingkatkan, yang lainnya diabaikan. Nah, dan yang terakhir, menurut Stephen J. Stowell, masalah yang paling umum terjadi di organisasi adalah sulit dalam memadukan, ya, banyak kepribadian menjadi tim yang bersatu dan kohesif atau melekat. Nah, karena beda orang, beda pemikiran, beda gaya, beda perilaku itu merupakan tantangan tersendiri bagi sebuah organisasi, apalagi di level pimpinan itu, untuk bisa sama-sama mengarah atau mencapai ke tujuannya satu. Nah,
Jadi itulah 5 masalah organisasi yang paling umum terjadi, dan semoga kita semua diberikan kemampuan untuk dapat mengatasi tantangan-tantangan dan permasalahan-permasalahan yang ada. Kenali lagi, di mana ada permasalahan, disitulah ada jalan keluarnya. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.